Openingan itu adalah sebuah bukaan yang ada di dinding. Tujuannya untuk meletakkan kusen pintu dan juga kusen jendela, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Kali ini kita mau bahas pekerjaan openingan. Openingan itu adalah sebuah bukaan yang ada di dinding. Tujuannya untuk meletakkan kusen pintu dan juga kusen jendela, sahabat PU. Contohnya nih yang sudah jadi yang ada di depan ini. Ya, ini sisi kanan ini adalah openingan untuk pintu dan sisi sebelah kiri itu adalah openingan untuk jendela. Model seperti ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah pintu dan jendela yang bersampingan namun tidak menggendong atau saling menggendong atau nempel seperti ini. Jadi di antara pintu dan jendela itu ada kolom di tengahnya ya. Ada satu lagi namanya kusen gendong, bahasa lapangannya seperti itu. Jadi openingannya nyambung, nggak ada kolom atau tiang di tengahnya seperti ini, sahabat PU. Itu namanya kusen pintu yang menggendong kusen jendela, seperti itu. Namun ini enggak ya, ini masing-masing, pintu sendiri dan juga jendela sendiri. Tentu untuk openingan kusen pintu dia pasti nyampe bawah ya, langsung ketemu dengan lantainya ini ya, gitu. Kemudian kalau untuk kusen jendela ini macam-macam. Dari lantainya, kalau yang ini kita desain 40 cm dari lantai, karena ini masuk openingan jendela yang menghadap ke depan ya. Begitu juga di pintu utama ini. Ini belum selesai, sahabat PU. Ini dari bawahnya 40 cm. Kalau yang ini openingan pintu belakang, nanti pintu kupu tarung ya, atau pintu 2 daun, makanya dia lebar, sahabat PU. Oke, kemudian untuk tinggi dari openingan rumah ini ya, untuk pintu-pintu yang mengakses ke luar rumah. Contoh nih, ini adalah pintu samping, ini pintu belakang, dan ini pintu depan. Itu tingginya adalah 240, sahabat PU, 2,40 cm. Itu adalah daun pintunya ya, yang kita bahas daun pintunya. Kemudian untuk lebarnya, untuk pintu-pintu utama seperti ini, sahabat PU, ini 90 cm ya, satu daun. Kalau untuk pintu kamar 80 cm saja. Kalau untuk pintu utama, ini baiknya di 90 cm. Sekalipun 80 cm pun juga masih oke-oke saja. Itu, jadi kurang lebih untuk pintu satu daunnya di pintu yang mengakses ke luar rumah itu di 80 kali 240, sahabat PU. Nah, kalau yang ini nanti 2 daun nih, sahabat PU, di sini. Ya. Untuk tingginya sama, openingannya di 244 ya. Karena nanti yang 4 cm itu adalah untuk kusennya, sahabat PU. Dibikin 244. Kalau untuk tinggi pintunya nanti dia tetap di 240. Berbeda kalau untuk pintu-pintu kamar, tingginya ini di 210, sahabat PU. Contoh nih, ini ya, ini adalah openingan untuk pintu kamar. Itu lebarnya adalah 80, tingginya adalah 210 daun pintunya, maka openingannya ini tinggal ditambahkan 4 cm saja. Misal dari bawah ke atas ini dia 214
ya. Kemudian kanan kirinya dia 88 cm. Nah, kalau ini peruntukannya untuk tempat sholat nantinya. Ini openingannya, lebarnya adalah 1 meter ya, tingginya adalah 2,10, dan ini nanti nggak pakai kusen, hanya openingan seperti ini saja karena peruntukannya di dalam adalah untuk tempat sholat sahabat PU. Oke, nah kalau untuk pintu utamanya ini adalah pintu utama nantinya ini sahabat PU. Ini adalah ada satu pintu nanti ya, satu daun diapit dengan 2 jendela, yang mana jendelanya ini pun juga tidak jendela gendong, namun jendela yang berdiri sendiri ya, seperti itu. Pintu utamanya nanti 1 daun, pintu depan maupun pintu samping 1 daun, pintu belakangnya 2 daun atau kupu tarung sahabat PU, diapit oleh 2 jendela seperti ini. Kalau jendela kamar sahabat PU, nah, seperti ini ya. Ini peruntukannya untuk jendela kamar. Nanti ada 2 daun jendela di sini sahabat PU. Tingginya paling atas itu dia tetap di 2,40, setara dengan pintu-pintu yang menghadap keluar tadi. Karena kuncinya ambang atas ya. Ini harus segaris lurus sahabat PU. Tuh. Nah, ambang atasnya ini harus segaris lurus. Jadi ini ambang atas ya, semua pintu dan jendela yang menghadap keluar ini segaris lurus. Begitu juga dengan jendela kamar ini. Nah, kalau untuk jendela kamar ini dari bawah dia tinggi sahabat PU. Ini ada di 80 cm ya. Dari lantai ke atas ini 80 cm. Kenapa? Karena kalau kamar itu kan biasanya untuk menaruh meja, kemudian untuk menaruh barang-barang. Sekalipun jendelanya sampai bawah, itu malah nggak efektif karena dia akan ketutupan perabotan yang berada di kamar ini. Ya. Kalau untuk standar untuk kamar itu di 80 cm dari lantai untuk ambang bawahnya ini. Tapi ini desain ya sahabat PU ya. Bisa didesain seperti ini, bisa didesain sampai bawah pun ya oke-oke saja. Seperti itu. Kalau yang seperti itu tujuannya karena di bawahnya kan kalau ada meja nanti jendelanya tidak ketutupan. Sahabat PU kan nggak etis juga kalau misal ditaruh meja atau lemari kemudian di belakangnya jendela, itu kan nggak pas juga sahabat PU. Oke. Nah, openingan itu dibikin sebelum pekerjaan acian dibuat ya, seperti ini. Nih, ini berupa acian ya, nanti kita rapiin juga untuk sudutannya ini ketika pekerjaan acian dindingnya kita kerjakan. Ya, ini kita pakai semen hitam biasa karena supaya lebih kuat sahabat PU. Kalau untuk acian utamanya nanti kita pakai skim wall ya. Oke, seperti itu. Ini juga sudah jadi untuk openingannya karena sudah kita aci seperti ini. Nah, openingannya dibuat dulu, aciannya diselesaikan dulu, baru nanti acian di dinding utamanya kita kerjakan. Tahapannya seperti itu sahabat PU. Pembuatannya ya standar, kita bisa manfaatkan begesting seperti ini. Sorry, kameranya saya putuskan dulu. Nah, kita apit dengan 2 begesting seperti ini triplek ya, nanti kita plester kemudian diaci. Ini harus tegak siku, jangan lupa diukur. Untuk lebar openingannya juga harus terukur semuanya. Setelah selesai di plester langsung diaci duluan ya, baru kemudian bisa kita aci untuk area dinding yang luas ini sahabat PU. Oke, jelas ya pekerjaan terkait openingan. Openingan ini teruntuk kusen pintu dan jendela aluminium sahabat PU. Kalau sahabat PU pakai pintu dan jendelanya pakai kayu ya harus dipasang bersamaan dengan pemasangan dinding. Kalau pakai aluminium maka harus buat openingan seperti ini. Nanti kusen aluminiumnya itu dipasang, ditempelkan di openingan ini dengan menggunakan Dynabolt atau Fisher sahabat PU. Terima kasih. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.